Di dunia ini ada satu ilmu yang punya kekuatan untuk menjungkir balikkan peradaban. Ini bukan ilmu kebal yang bisa bikin manusia itu kebal bacok atau kebal tembak. Bukan juga ilmu fisika atau kimia yang bisa bikin bom atom dan digunakan untuk meluluhlantakkan satu kota. Atau bahkan bukan juga ilmu biologi yang bisa bikin penyakit dan ngerubah semua orang itu jadi zombie. Bukan, ilmu ini tuh jauh lebih ngeri daripada ilmu itu semua dan sudah banyak peradaban di era lalu yang gonjang-ganjing karena pengguna ilmu ini. Ilmu ini tuh nggak pernah membunuh, nggak pernah ngelakuin eksperimen aneh-aneh. Tapi ilmu ini tuh punya kuasa atas nalar manusia dan mengubah cara manusia itu memandang dunia. Ilmu ini tuh selalu memaksa manusia untuk melihat realitas dari sudut pandang yang netral. Bagi ilmu ini, semua hal, entah itu kebaikan atau keburukan, entah setan atau bahkan Tuhan, itu hasil bentukan manusia, dibentuk oleh sejarah, oleh kebudayaan, dan oleh dinamika kekuasaan. Nama ilmu itu adalah sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang bukan cuma mengamati, tapi juga membedah. Sosiologi selalu berusaha untuk menguliti kehidupan sosial sampai ke akar-akarnya. Membongkar kenapa norma itu bisa terbentuk, kenapa tatanan sosial itu bisa langgeng, kenapa ketimpangan itu bisa dianggap biasa, dan kenapa beberapa orang selalu punya kuasa lebih banyak daripada orang yang lainnya. Dan karena itu, sosiologi adalah ilmu yang bisa jadi sangat membebaskan, tapi juga sangat mengguncang. Karena sosiologi selalu memaksa kita untuk melihat apa yang selama ini enggan kita lihat. Yaitu fakta bahwa dunia itu nggak pernah netral. Dan fakta bahwa realitas itu sangat bisa dan mungkin sangat perlu untuk diubah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya LVW dan di video ini saya akan mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Menurut kalian, ilmu pengetahuan itu muncul dari tempat yang kayak gimana dan dari mana? Kalau jawaban kalian kayak gini, dari majelis keagamaan lah. Tuhan itu memberikan kita nalar, memberikan kita ilmu-ilmu itu milik Tuhan dan diberikan kepada kita untuk mengabdi kepadanya. Kalau jawaban kalian kayak gitu, mending kalian skip video ini aja dan saya yakin video ini itu bukan untuk kalian. Tapi kalau jawaban kalian adalah dari laboratorium, dari universitas, atau dari tumpukan buku teori yang penuh dengan rumus-rumus sulit, saya ucapkan selamat buat kalian. Selamat karena kalian sedang terperangkap dalam kerangka berpikir yang elitis dan menganggap seolah-olah ilmu itu cuma milik mereka yang punya gelar, bisa kuliah dan petentang-petenteng pamer alma mater. Memang nyatanya sih iya banyak ilmu yang lahir dari jalur elit. Tapi sosiologi enggak. Sosiologi adalah ilmu untuk semua orang. Sosiologi lahir dari dunia nyata. Sosiologi lahir dari trotoar kumuh yang berisik. Dari pasar yang kumproh dan becek. Dari obrolan warung kopi. Dari suara protes. Dari suara pertengkaran. Dari penderitaan dan juga dari kekacauan. Sosiologi lahir dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang diajukan oleh orang-orang biasa kayak, kenapa sih kok kita hidup susah? Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa yang miskin makin miskin? Dan kenapa orang miskin disalahkan atas kemiskinannya? Sosiologi itu muncul bukan karena manusia itu pengen memahami atom, gravitasi, alam semesta. Tapi karena manusia ini ingin memahami kondisi dirinya sendiri. Karena manusia ini ingin memahami batasan tindak lakunya dalam satu struktur sosial yang mengikat. Dan juga dalam keseharian mereka yang memaksa. Sosiologi itu nggak lahir di ruang elit yang prestis. Sosiologi itu muncul sebagai respon atas dunia yang sedang berguncang hebat di Eropa pada abad ke-18 dan abad ke-19. Di tengah porak-porandanya tatanan masyarakat lama, masyarakat barat saat itu mengalami dua revolusi besar yang mengubah segalanya. Oke, jelaskan revolusinya apa? Revolusi Prancis dan revolusi industri. Revolusi Prancis itu bukan cuma soal menjatuhkan raja, tapi juga menjatuhkan hierarki, menjatuhkan agama dan juga tradisi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, gagasan bahwa semua manusia itu setara itu dirayakan dengan bangga. Tapi sayangnya euforia itu membawa kekacauan. Ketika kekuasaan lama runtuh, muncul pertanyaan baru. Gimana masyarakat bisa stabil dan tetap stabil tanpa harus kembali ke tirani dan monarki?
Gak lama setelah itu, revolusi industri datang membawa perubahan lain dan menghantam jauh lebih dalam. Desa-desa menghilang, kota-kota itu tumbuh cepat. Dan manusia itu dipaksa hidup dalam ritme kerja mesin. Kaum buruh lahir tapi hidup dalam kemiskinan. Komunitas berubah jadi keterasingan. Kesenjangan sosial itu makin tajam sementara kolonialisme itu sedang tinggi-tingginya menjalar ke berbagai penjuru dunia. Dalam kekacauan inilah, seorang pemikir asal Perancis bernama Auguste Comte mencoba merumuskan cara ilmiah untuk memahami masyarakat. Baginya, jika ilmu alam bisa menjelaskan dunia fisik, maka harusnya ada dong ilmu yang bisa menjelaskan dunia sosial. Dan akhirnya ia menyebut ilmu itu sebagai sosiologi. Auguste Comte sendiri nggak seperti ilmuwan-ilmuwan pada zamannya, yang kaya dan keturunan bangsawan dan hidup secara bangsawan. Comte sendiri adalah seorang bangsawan yang menanggalkan kebangsawanannya demi idealismenya terhadap rakyat Perancis. Comte bukan orang kaya, Comte orang miskin. Hidupnya nggak karu-karuan, hidupnya nggak enak, rumahnya kecil di tengah kota Paris. Dan lebarnya mungkin ya sebesar kamar saya. Tapi Comte tetap menulis dan dari situlah kita bisa bilang bahwasannya sosiologi itu lahir bukan dari kemewahan universitas, tapi dari kegelisahan. Dari pertanyaan, kenapa kok masyarakat itu bisa kayak gini? Dan bisakah kita itu mengubahnya? Jadi, sejak awal sosiologi itu sudah punya satu karakter khas. Sosiologi itu nggak cuma duduk manis di bangku sambil menulis rumus. Nggak cuma berdebat soal mana yang logis dan mana yang nggak logis. Tapi sosiologi itu terjun ke dalam masyarakat. Sosiologi itu nggak cuma pengen menjelaskan, tapi juga memahami. Dan dalam beberapa kasus, menggugat. Lah, terus apa yang membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Kenapa sosiologi ini bisa begitu unik jika dibandingkan dengan antropologi, ilmu komunikasi, atau bahkan psikologi? Oh ya, sosiologi itu juga anti dengan anggapan bahwa setiap individu dan setiap orang itu berbeda. No, man. Bagi sosiologi semua orang itu bertindak berdasarkan pola. Kalau ada karakter, emosi atau mental itu cuma bagian dari bangunan diri. Tapi dalam tindakan sosial semua orang itu pasti punya kesamaan di dalam masyarakat. Gak ada yang namanya orang yang unik. Semua orang adalah refleksi dari keseharian mereka sendiri. Gak ada orang yang unik di dunia ini. Semua orang itu produk dari sistem. Jadi jangan heran ya kalau sosiologi itu sebenarnya lebih berpengaruh daripada psikologi. Meski secara popularitas hari ini psikologi itu memang di atas sosiologi ya. Ya nggak heran sih, mungkin karena ada banyak bocah yang mental illness. Mungkin ya akhirnya psikologi itu lebih daripada ilmu sosial yang filosofis dan lainnya. Oke, kita masuk ke natur atau sifat dasar dari ilmu sosiologi. Pertama-tama, sosiologi adalah ilmu yang sekuler. Nah ini makanya kan orang-orang yang mabuk agama mending skip aja ya. Nah tapi maksudnya ini bukan dalam artian sosiologi itu anti agama, bukan. Tapi sosiologi itu menolak menjadikan dogma, mitos, dan atau bahkan kebenaran absolut sebagai titik tolak dari berpikir. Bagi sosiologi, semua yang kita anggap alami dan natural kayak agama, keluarga, gender, atau bahkan cinta bukan sesuatu yang turun dari langit. Bukan hal yang diberikan oleh ilahi kepada kita, tapi konstruksi sosial yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan kata lainnya ya, sosiologi itu melihat segala hal sebagai hasil dari interaksi sosial, sejarah, kebudayaan, dan juga dinamika kekuasaan. Gak ada yang netral di dunia ini, gak ada yang sakral, semuanya bisa dan bahkan sangat perlu untuk dipertanyakan. Natur sosiologi yang kedua adalah, sosiologi itu bebas nilai. Sosiologi itu nggak mengatakan mana yang benar dan mana yang salah secara moral, nggak. Sosiologi itu nggak pernah datang dengan agenda normatif untuk membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu, nggak. Sosiologi itu membuka ruang buat dialog, deliberasi atau perdebatan. Contohnya kayak gini. Misal kayak ada maling dipukulin sama warga. Sosiolog nggak akan ngomong, wah ini benar dipukuli atau oh yang mukuli salah main hakim sendiri, nggak. Itu bukan urusan kita. Kita harus melihat, ya. Para sosiolog akan melihat bahwa yang pertama, oh kenapa sih kok bisa dia dipukuli? Pertanyaan kedua, kok bisa tindakan kekerasan itu dibenarkan di sini? Terus yang ketiga, kok bisa maling ada di sini? Apakah karena ada kemiskinan? Kenapa orang ini maling? Apakah karena dia nggak punya uang atau karena dia memang kleptomania atau apa? Itu pertanyaan-pertanyaan sosiologis.
bukan soal benar dan salah. Dan karena itu juga sosiologi itu seringkali dianggap kontranormatif, dan memang kontranormatif ya. Karena sosiologi itu melawan apa yang dianggap biasa oleh kebanyakan orang. Bahkan juga seringkali sosiologi itu melawan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Misal kayak gini contoh lainnya. Sosiologi itu bisa membongkar bahwa kemiskinan itu bukan karena males, tapi karena sistem ekonomi yang timpang. Kalau Timothy Ronald kan ngomong kalau orang miskin itu karena lu males atau lu goblok. Bukan. Banyak orang pinter yang miskin. Auguste Comte contohnya itu ya miskin, pinter-pinter aja. Atau contoh lain, kenakalan remaja dikatakan karena anak-anak itu kurang iman dan kurang beribadah. Bukan, Pak. Tapi karena kalau sosiolog akan ngomong itu karena kegagalan struktur sosial, bukan soal agamanya. Banyak kok anak-anak ateis di luar sana yang gak nakal. Oke, yang ketiga, sosiologi adalah ilmu yang sistematis dan ketat sebagaimana ilmu sains lainnya ya. Sosiologi itu punya metodologi, sosiologi itu punya teori, sosiologi itu paling pentingnya sosiologi itu adalah riset lapangan dan analisis data. Dan yang terpenting di antara lainnya itu adalah proses interpretasinya. Jadi sosiologi itu bukan ilmu yang angger logis atau asal logis aja. Tapi di saat yang sama juga sosiologi itu juga bebas dan reflektif. Sosiologi itu membuka ruang untuk subjektivitas, untuk empati, untuk melihat kenyataan dari sudut pandang lain yang bahkan gak pernah ada di teori-teori sebelumnya. Dan karena itu juga sosiologi itu bukan soal logika, tapi juga soal gimana kita memotret ansih atau realnya masyarakat itu kayak gimana. Yang keempat, sosiologi adalah ilmu yang gak pernah selesai. Masyarakat itu terus berubah dan begitu pula dengan sosiologi. Jadi sederhananya kayak gitu ya. Sosiologi itu berkembang dari sosiologi klasik, modern, postmodern, semuanya itu kajiannya itu ya sama masyarakat, tapi cuma skrupnya itu selalu berbeda. Misal kayak sekarang ini yang baru-baru isu-isu kayak identitas, teknologi digital, krisis iklim, rasisme, sampai algoritma media sosial itu jadi perhatian utama dalam kajian-kajian sosiologi. Sosiologi itu ilmu yang nggak pernah selesai. Selagi masyarakat ada di situ, sosiologi harusnya ada. Dan sosiologi itu ya dengan semua kompleksitas dan keruwetannya itu akhirnya memberi kita alat untuk membongkar kenyataan dan membayangkan kenyataan yang lain juga bisa lewat sosiologi ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oke, sosiologi itu punya kemampuan untuk membongkar kenyataan dan juga membayangkan realitas baru untuk mengganti kenyataan yang tidak ideal. Nah, sosiologi itu dianggap sebagai tools utama dalam melihat masyarakat, tapi ide-ide soal perubahan itu nggak muncul begitu aja. Ide itu dibentuk, diuji, dan diasah banyak oleh pemikir yang udah dalam banyak hal pernah mengguncang dunia. Oke, mari kita mulai dulu dengan para pendiri sosiologi klasik. Dan kita anggap mereka sebagai fondasi utama dalam keilmuan ini. Oke, yang pertama ada Karl Marx. Siapa yang gak kenal Karl Marx di dunia ini? Karl Marx itu adalah tokoh revolusioner pendiri komunisme. Lah berarti ilmu sosiologi ini ilmunya PKI dong. Kalau kalian mikir kayak gitu mending skip. Oke. Karl Marx adalah sosok revolusioner yang melihat sejarah sebagai kisah panjang konflik kelas. Bagi Marx, masyarakat itu bukan sistem yang harmonis, tapi medan tempur antara mereka yang punya alat produksi dan mereka yang cuma punya tenaganya. Mereka yang miskin lawan mereka yang kaya. Karl Marx itu mengajukan pandangan radikal bahwa ketimpangan bukanlah kecelakaan, tapi didesain. Didesain oleh siapa? Kapitalisme. Kapitalisme itu bukan sistem yang netral, tapi sistem yang sangat-sangat eksploitatif. Gagasannya Marx ini bukan cuma mengubah dunia akademik ya, tapi juga menjadi inspirasi gerakan sosial di berbagai belahan dunia. Ada PKI, ada Soviet, ada ini. Oke, saya nggak mau menyebarkan paham komunisme, jadi ya nggak kena pasal kan ya. Tapi kalau kalian masih menganggap sosiologi itu sebagai ilmunya PKI, off lah. Oke, next. Terus selanjutnya ada Emil Durkheim. Emil Durkheim ini berkebalikan dengan Marx. Ketika Marx berkata bahwasannya dunia ini isinya konflik sosial, si kaya lawan si miskin, terus perebutan alat produksi, enggak. Durkheim mengatakan bahwasannya dunia ini dibangun dari solidaritas dan norma sosial.
Durkheim itu melihat masyarakat itu sebagai organisme yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Tapi Durkheim juga mengingatkan bahwa ketika norma itu hancur, manusia itu bisa terjebak dalam kekosongan makna, apa yang dia sebut sebagai anomi. Dalam karya terkenalnya Durkheim yang judulnya Suicide ini ya, Durkheim itu menunjukkan bahwa bahkan keputusan yang paling pribadi yang tampak sangat individual sekalipun ternyata sangat sosial. Inilah kekuatan sosiologi yang mampu membongkar lapisan-lapisan yang tersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya personal. Oke, untuk teorinya Durkheim tentang next video maybe. Terus yang gak kalah penting dari trio sosiologi ya. Kalau politika trias politika, kalau trio sosiologi ya. Max Weber yang membawa sosiologi ke wilayah yang lebih halus dan reflektif. Weber ini memperkenalkan konsep Verstehen atau pemahaman dari dalam untuk memahami makna tindakan dari manusia. Weber itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu nggak selalu datang lewat kekerasan, tapi bisa lewat birokrasi yang kaku atau keyakinan agama. Weber juga membedah gimana etika Protestan itu berperan dalam membentuk semangat kapitalisme modern. Dan di tangan Weber, sosiologi itu jadi alat untuk memahami bukan hanya struktur tapi juga jiwa masyarakat, jiwa secara kolektif. Nah, kenapa saya cerita 3 orang ini? 3 orang ini adalah pendiri sosiologi. Embrio sosiologi ada di mereka setelah Comte. Dan di abad ke-20 dan 21 sosiologi itu berkembang jauh lebih luas dan tajam. Berkat tokoh-tokoh modern, sebut saja Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Patricia Hill Collins, atau bahkan Gayatri Spivak. Mereka itu adalah orang-orang yang berusaha untuk merubah peradaban. Dan mereka semua dengan gaya dan konteksnya masing-masing itu membawa satu semangat yang sama. Mempertanyakan yang dianggap wajar dan membuka jalan bagi dunia yang mungkin entah lebih baik atau lebih buruk. Gimana sosiologi bisa menjungkir balikan peradaban? Wah, jawabannya itu sangat sederhana dan mungkin sudah saya jelaskan di part-part yang sebelumnya. Sederhana, sosiologi itu mempertanyakan normalitas, kontranormatif, dan yang paling penting sosiologi itu bisa memberikan kesadaran kepada orang-orang bahwa ada sesuatu di dalam jalannya keseharian mereka. Ada yang salah dari sistem, ada yang tidak adil di dalam sistem, dan ada yang timpang di dalam sistem. Cara kerja sosiologi itu seperti itu. Membedah, menganalisis, lalu menginterpretasi. Dan disitulah sosiologi bisa menjungkir balikkan peradaban. Di tangan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di kuasa yang tepat. Sosiologi itu bisa menjadi alat rekayasa sosial yang sangat-sangat efektif. Oke, ini adalah akhir dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.